Ladies and gentlemen, tonight, the mighty Zeus! huge uppercut by Adam. Right uppercut. Hai, apa kabar? Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Real Steel yang dirilis tahun 2011. Film yang bergenre fiksi ilmiah ini disutradarai oleh Shawn Levy. Dan film ini dibintangi oleh Hugh Jackman sebagai Charlie Kenton, Dakota Goyer sebagai Max Kenton, Evangeline Lilly sebagai Bailey Taylor, Hope Davis sebagai Debra, James Rebhorn sebagai Marvin, Kevin Durant sebagai Ricky, Anthony Mackie sebagai Finn, Olga Fonda sebagai Farah Lemkova, dan Kurt Lewin sebagai Tax Maxido. Dan inilah alur ceritanya. I really want you to know. No, I need you to know. Pada tahun 2020 di sebuah kota bernama San Leandro. Di dalam truk trailer, seorang pria bernama Charlie Kenton, mantan legenda tinju yang mengalami kesulitan ekonomi, mencoba bertahan hidup dengan robot pertarungnya bernama Embus. Charlie terlilit banyak sekali hutang karena robotnya selalu kalah dalam pertarungan. $5? Seriously? No, I want $5. Suatu hari, Embus harus bertarung melawan seekor banteng. Lalu, Charlie dengan percaya diri bertaruh atas robotnya itu sebesar $20.000 dengan seseorang bernama Ricky, seorang promotor pertarungan. Ricky dengan senang hati menerima tawaran tersebut dan mengancam Charlie agar jangan sampai kabur kalau kalah. Karena memang Charlie pun masih mempunyai hutang padanya. Singkat cerita, pertandingan pun dimulai. Fans of robot boxing here today. All right. Ladies. Di awal pertandingan, Embus dengan mudah menghindar dan menghajar banteng tersebut. Namun, karena Charlie kebanyakan gaya, dia pun lengah. Banteng menyeruduk Embus dan harus kehilangan satu kakinya. Embus pun kalah dan pertandingan pun selesai. Saat mencoba untuk kabur karena takut ditagih Ricky, Charlie dihampiri dua orang dan dia memukul salah satu orang tersebut. Karena Charlie mengira itu penagih hutang. Namun, mereka menjelaskan kalau mereka datang karena anak Charlie dan kekasih lamanya, Caroline Fallon, yang bernama Max Kenton. Mereka pun pergi. Sesaat kemudian, Ricky datang untuk menagih. Namun Charlie sudah tidak ada di tempat. Di sebuah sidang penetapan hak asuh atas Max Kenton, karena ibunya, Caroline Fallon, meninggal dunia. Debra Fallon Barnes, sebagai bibi dari Max Kenton, bersedia merawat Max karena suaminya Marvin adalah orang kaya. Namun menurut hukum yang berlaku, harus ada persetujuan dari ayah Max, yaitu Charlie Kenton. Lalu, Charlie pun hadir di persidangan itu. Charlie melihat jam tangan mewah Marvin dan mengetahui kalau Marvin adalah orang kaya. Lalu, dia pun memanfaatkan kesempatan itu dengan meminta uang sebesar $100.000 kepada Marvin. 100,000. You heard me. Dan meminta waktunya bersama Max sampai musim panas berakhir. Dan mereka pun sepakat tapi merahasiakan tentang uang $100.000 itu kepada Debra. Charlie pun menandatangani surat hak asuh anaknya. Dengan uang itu, Charlie lalu memesan sebuah robot bernama Noisy Boy seharga $45.000 dan menyuruh penjual mengirimnya ke sebuah tempat bernama Telet Gym. Telet Gym adalah sasana tinju di mana Charlie sekarang tinggal bersama kekasihnya bernama Bailey Taylor sebagai pemilik tempat itu.
Billy yang tahu kondisi keuangan Charlie menanyakan soal robot barunya yang datang. Saat sedang ngobrol dengan Billy, datanglah Marvin memberikan uang itu. 50 grand as promised. Sekaligus mengantarkan Max untuk menghabiskan liburan musim panasnya bersama ayahnya. Charlie yang baru pertama kali bertemu putranya mencoba memperkenalkan diri. Namun Max kecewa karena dia harus kehilangan liburan bersama bibinya ke Italia. Apalagi saat tahu kalau Charlie mendapatkan uang sebesar $50.000 dari Marvin. Dia merasa telah dijual oleh ayahnya dan meminta uang tersebut dibagi dua. Namun Charlie menjawab kalau uang itu telah habis untuk membeli sebuah robot baru, yaitu Noisy Boy. Namun saat masuk, Max yang juga pecinta tinju robot melihat Noisy Boy dan langsung mengetahui semua hal tentang robot itu. Saat Noisy Boy coba digerakkan dengan pengenal suara oleh Charlie, robot itu malah terdiam. Dan Max pun mencoba dengan menggunakan bahasa Jepang. Noisy Boy pun langsung bergerak mengikuti perintah. Agar bisa dipakai bertarung, Billy merubah bahasanya menjadi bahasa Inggris. Akhirnya, Noisy Boy bisa melakukan perintah Charlie. Dan mereka pun senang karena yakin Noisy Boy bisa menang melawan musuh-musuhnya nanti. Saat akan berangkat ke pertarungan, Max mengancam Charlie untuk ikut bersamanya dengan cara akan membuang kunci truknya ke got. Akhirnya, Charlie pun membawa anaknya ke pertarungan robot. Mereka pergi ke sebuah tempat bernama Crash Palace. Di situ, sang promotor yang bernama Finn mengenal Charlie dan mengetahui Noisy Boy, mengajaknya untuk bertarung dari nol dan mengalahkan musuhnya satu persatu. Namun Charlie yang percaya diri meminta robotnya untuk bermain langsung ke pertandingan utama. Akhirnya, mereka menantang Midas sebagai juara di sana dengan taruhan $50.000 dan pemenang mengambil segalanya. Max awalnya memberi saran ke ayahnya agar bertarung dari nol dengan hadiah kecil lalu pulang. Namun Charlie tidak menanggapinya karena Max hanyalah anak kecil. Dan pertarungan pun dimulai. Di awal permainan, Charlie menggerakkan Noisy Boy dengan pengendali suara dan menguasai pertandingan. Namun saat terkena serangan, Charlie yang belum menguasai bahasa program Noisy Boy kewalahan. Noisy Boy akhirnya tumbang. Max menyalahkan ayahnya atas kekalahan Noisy Boy karena belum sepenuhnya menguasai Noisy Boy. Padahal dia adalah robot yang hebat. Namun Charlie malah memarahinya dan menyuruhnya masuk ke truk lalu pulang. Saat di perjalanan, Charlie menghentikan truknya karena akan mencari spare part untuk membangun robot. Max pun ingin ikut bersamanya. Dengan cara menyelinap, mereka masuk ke sebuah industri daur ulang robot. Sambil mencari dan mengambil spare part robot, Charlie bercerita bahwa tinju manusia mulai memudar. Pada saat semua orang ingin sesuatu yang brutal, yaitu kekerasan yang tidak ada batasnya. Maka terciptalah robot bertarung, di mana robot bisa saling bunuh tanpa menyakiti manusia. Saat asik ngobrol, Max tanpa sadar sudah berada di pinggir jurang. Max bisa selamat karena celananya nyangkut di sebuah tangan robot yang terkubur. Charlie pun menarik anaknya yang menggantung. Max melihat robot yang terkubur itu masih utuh dan ingin membawanya pulang. Charlie menolak keinginan anaknya tersebut dan menyuruh membawanya sendiri tanpa bantuannya. Namun Max yang merasa telah ditolong oleh robot tersebut menggali dan membawanya sendirian. Billy yang melihat Charlie membawa pulang Noisy Boy yang sudah hancur langsung marah. Namun Charlie menenangkan suasana dengan menyuruh Billy untuk mengecek robot yang dibawa Max. Billy berkata
bahwa itu adalah robot generasi kedua dan dia mempunyai sel tenaga yang pas untuk menghidupkannya. Robot itu akhirnya bisa hidup dan ia menirukan setiap gerakan Max. Max langsung menyukai robot itu dan dia membersihkannya. Saat dibersihkan, di dada robot itu bertuliskan Atom. Maka Max memberinya nama Atom. Max meminta ayahnya agar Atom bisa masuk ke pertarungan. Meskipun Charlie menolak karena robot generasi kedua diciptakan sebagai robot pelatih yang tahan pukulan tapi bukan robot petarung. Max tetap memaksa. Surprise, surprise. Malam harinya, Max membawa Atom jalan-jalan. Terlihat Max sangat menyukai robot itu. Saat pagi hari, Max mencoba bertanya tentang ayahnya ke Billy. Dan Billy menceritakan kalau dulu Charlie adalah seorang petinju yang hebat. Dan bagaimana dia bisa melawan petinju nomor 2 dunia dengan mudah. Charlie was dancing with him. Pop, pop, bam, pop. Namun Charlie muncul dan berkata kalau dia tetap kalah di ronde 12. Lalu Charlie menyuruh Max untuk berkemas karena akan membawa Atom ke pertandingan. Mereka pergi ke Stan Blaze Arena, tempat para robot jawara bertanding secara resmi dan disiarkan di TV. Saat disuruh menunggu oleh ayahnya, karena dia harus menemui Finn. Max melihat sang robot juara bertahan jus lewat di depannya bersama dengan pemiliknya yang bernama Farah Lemkova. Para wartawan langsung menyerbu dan mewawancarai Farah dan bertanya tentang siapa otak di balik jus sang juara yang tak terkalahkan. Farah menjawab, dia adalah Tak Makshido. Max yang melihat dan mendengarkan di balik kerumunan, merasa kagum dengan kehebatannya. Setelah Charlie bertemu dengan Finn untuk meminjam uang, namun tidak berhasil. Finn malah menyerahkan Charlie untuk membawa robotnya ke kebun binatang, karena ada pertandingan di sana. Charlie kembali menemui anaknya dan akhirnya mereka pun pergi ke kebun binatang. Saat sampai di kebun binatang, mereka bertemu Kingpin. Max sebagai pemilik Atom langsung menantang Kingpin dengan robotnya bernama Metro. Kingpin yang merasa pede karena Atom hanyalah robot generasi kedua dan jokinya anak kecil pun langsung menerima tantangannya dengan bayaran $1.000 kalau Atom mampu bertahan 1 ronde melawan Metro. Dan pertandingan pun dimulai. Atom yang terus kena pukulan masih mampu bertahan karena memang dia diciptakan sebagai robot pelatih. Dan juga Max belum menguasai penuh kontrol robotnya. Walau akhirnya Atom mampu bertahan 1 ronde. King pun lalu menggandakan taruhannya kalau Max mau meneruskan pertandingan. Max yang percaya diri pun langsung menerima tantangan tersebut. Di ronde kedua, Max yang sudah mengetahui permainan musuh langsung melakukan perlawanan. Dan Metro akhirnya kalah karena mengalami kegagalan sistem. Malam hari di sebuah motel, Max sedang memperbaiki sesuatu. Pagi harinya, Max melatih Atom dan mengajaknya menari. Lalu Charlie muncul dan Max menunjukkan sesuatu yang baru. Max mengambil part dari Embus dan Noisy Boy, lalu menerapkannya ke Atom. Dan Atom sekarang bisa diperintahkan dengan suara. Max lalu meminta ayahnya untuk melatih Atom karena Charlie yang dulunya seorang petinju. Namun ayahnya menolaknya. Malah Charlie menyuruh Max untuk melakukan tarian tadi di depan para penonton sebelum mereka naik ring, yang akan menjadikan ciri khasnya sendiri. Max menyetujuinya asal ayahnya mengajari Atom bertinju. Dan mereka pun sepakat. Besok paginya, Charlie bangun pagi sekali dan melatih Atom cara bertinju. Hari terus berlalu, Atom juga terus melakukan pertandingan di berbagai tempat
dan selalu menang. Hingga akhirnya, nama Atom pun terkenal dengan punya ciri khas sendiri, yaitu menari sebelum bertanding. Hingga suatu hari, seseorang menawari mereka untuk bertarung di Liga WRB, sebuah pertandingan liga robot profesional, dan di sana ada Zeus, sang robot juara. Saat di ruang ganti atau lebih tepatnya bengkel, Charlie terlihat panik. Karena ini adalah pertama kali dia mempunyai robot yang bisa masuk pertandingan liga besar. Lalu, tiba-tiba seseorang menghampiri mereka dan mengatakan kalau mereka diundang ke ruang Lemkova, pemilik robot Zeus. Saat sampai, mereka langsung disambut Farah Lemkova dan tanpa basa-basi, Farah langsung mengatakan kalau dia ingin robot Atom dengan harga $200.000 untuk latihan Zeus. Dan memberi mereka waktu 15 menit untuk berpikir. Namun Max sebagai pemilik menolaknya. Charlie mencoba memujuk Max agar menjualnya saja, namun Max menolaknya. Karena dia berpendapat kenapa Farah ingin membelinya. Karena dia takut Zeus dikalahkan Atom. 15 menit berlalu. Pertandingan pembuka pun dimulai antara Twin Cities melawan Atom. Pertandingan liga ini disiarkan di TV, sehingga Bailey bisa menontonnya di sebuah bar. Twin Cities muncul dengan 2 kepalanya, sementara Atom datang dengan Max dan melakukan tarian sebagai ciri khasnya. Walau awalnya Atom terus menerima pukulan, namun Charlie sebagai mantan petinju dan pengendali Atom mampu melihat kelemahan Twin Cities dan langsung menyerang balik di saat yang tepat. Dan Twin Cities yang terkena robot buas harus tumbang alias KO di ronde pertama melawan Atom. Farah dan Tak Maxido yang menyaksikan itu langsung ketar-ketir. Saat announcer mengumumkan kemenangan, Max tiba-tiba merebut mic-nya. Max coba mempermalukan Farah sebagai pemilik Zeus yang coba membeli Atom dan menantang Zeus untuk bertarung melawan Atom. I challenge Zeus! Dan nama Atom pun bergema di arena. Di tempat parkir, Ricky menghampiri Charlie dan Max. Alih-alih menagih hutang, Ricky malah mengeroyok Charlie dan mengambil semua uang mereka. Akhirnya, Charlie memutuskan untuk memberikan Max ke Debra. Karena dia tidak mau melibatkan anaknya karena kesalahannya di masa lalu. Walau Max memohon ke ayahnya agar terus bersama, namun Charlie tetap dengan keputusannya. Karena dia takut terjadi apa-apa dengan anaknya itu. Bahkan saat Marvin memberikan uang sisanya, Charlie menolak. Max yang marah langsung berkemas. Charlie mencoba untuk menjelaskan ke anaknya bahwa dia berhak untuk mendapatkan yang lebih dari sekedar ayahnya. Namun dia tetap diam. Lalu, What do you want from me? I want you to fight for me. saat pulang, Bailey menyarankan agar Charlie membawa kembali Max. Karena dia tahu kalau Max sangat menyayangi dan ingin bersama ayahnya. Dan akhirnya, Charlie ke rumah Debra dan coba meminta maaf ke Max. Lalu mengajaknya untuk bertarung melawan Zeus malam ini. Tentu saja dengan izin Debra yang memiliki hak asuh atas Max. Di New York Bing Arena, para penonton sudah memadati tempat itu. Dan para reporter TV pun sudah mulai membuka acaranya. Ini adalah acara terbesar World Robot Boxing, di mana Zeus menerima tantangan dari robot pendatang baru yang mulai bersinar, Atom. Atom yang datang dengan Max dan Charlie langsung disambut meriah. Sementara di luar arena, Finn yang sedang membuka taruhan dihampiri Ricky. Dan Ricky langsung bertaruh kalau Atom tidak akan mampu masuk ke ronde kedua. Dengan uang taruhan sebesar $100.000, Finn langsung menerimanya. Pertandingan pun dimulai. Di awal pertandingan, Atom harus tumbang terkena pukulan Zeus. Bahkan 3 kali tumbang. Good night, sparring bot!
Namun dia mampu bangkit lagi dan lagi. Bahkan bisa membalas serangan dengan uppercut. Walau akhirnya Atom terpojok dan terus dihajar tanpa henti. Dan bel berbunyi dan itu menandakan ronde pertama telah usai. Di sisi penonton, Ricky yang sudah kalah taruhan langsung dikepung Finn bersama gengnya. Ronde yang terus berlanjut dan riuh penonton pun semakin ramai. Karena siapa sangka yang pada awalnya semua orang mengira ini hanyalah pertarungan pembantaian berubah menjadi pertarungan sengit dengan saling menyerang satu sama lain. Each other. Something has. Zeus tosses the smaller bot across the ring. So they stand trading deafening blows. Namun di ronde keempat, Atom yang rusak pengendali suaranya tidak bisa melawan Zeus dan terpojok. Tapi lagi-lagi Atom terselamatkan oleh Bell. Dan tersisa satu ronde lagi. Akhirnya, Max mematikan pengendali suaranya dan mengaktifkan mirroring atau peniru gerakan manusia. Dan menyuruh ayahnya untuk menjadi objek yang ditirukan Atom. Walau awalnya Charlie menolak, namun Max memohon dan akhirnya Charlie pun mau melakukannya. You know you're talking to a robot. I know. Ronde kelima atau terakhir pun dimulai. Zeus yang terus memukul, namun Atom yang dikendalikan Charlie melakukan pertahanan. Hingga suatu saat, Zeus kehabisan tenaga. Atom malah mengejek Zeus dan menantang untuk memukulinya terus. Takmasido menyuruh para jokinya untuk mengaktifkan turbo. Max yang takut menyuruh ayahnya untuk melawan balik. Namun Charlie menjawab, hingga Atom terpojok dan dipukuli tanpa henti pun, Charlie belum melakukan perlawanan. Hingga akhirnya, Zeus overheat dan kehabisan tenaga. Atom langsung menyerang balik dan terus menghajar Zeus. Hingga akhirnya, Takmasido mengaktifkan mode manual dan mengendalikannya sendiri. Namun, karena keahlian Charlie sebagai petinju, Atom mampu menghindar dan terus menyerang Zeus. Di sisi lain, Max dan Bailey yang melihat Charlie begitu semangat, langsung terharu dan meneteskan air mata. Atom terus melakukan serangan dan membuat Zeus tumbang untuk pertama kalinya. Walau bisa bangkit, namun terus terkena serangan. Dan Zeus akhirnya terselamatkan oleh Bell. Juri memutuskan Zeus sebagai pemenang dengan menang angka. Namun di hati para penonton, Atom adalah sang juara. Dan film pun berakhir. Pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini adalah tidak perlu mencari sesuatu yang sempurna, tapi rubahlah apa yang ada menjadi sesuatu yang sempurna. Terima kasih untuk yang selalu mendukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih, sampai jumpa.